Selamat malam. Bang Refli, langsung saja ini salah satu tim hukum Prabowo Gibran menyebut permohonan Amin dalam 100 menit bisa dijawab dengan satu kalimat katanya. Karena permohonan Anda atau tim Anda katanya banyak narasi, kemudian hipotesis dan lebih banyak opini. Iya, dua hal ya. Yusril lupa kalau sidang hari ini itu baru sidang pendahuluan, ya, belum sidang pembuktian. Sidang pembuktian itu nanti hari Senin, yaitu menghadirkan saksi dan ahli. Sementara sidang tadi hanya sidang yang mengungkapkan permohonan disertai dengan pengesahan alat bukti. Jadi setiap yang kami omongkan itu ada alat buktinya, dan itu satu. Yang kedua, sidang sengketa Pilpres atau sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi secara umum itu berbeda dibandingkan sengketa lainnya. Karena metode pembuktiannya tentu tidak persis seperti sidang pidana atau perdata di mana biasanya itu cuma single case, ya kan? Kalau ini case-nya dari Sabang sampai Merauke. Sebagai contoh saya kasih contoh misalnya, kita bicara tentang deploying bansos, ya. Nah, itu. Misalnya. Oke. Sekarang pertanyaannya, berapa orang penerima bansos yang akan Anda hadirkan? Apakah cukup satu? Apakah perlu 100? Apakah perlu 1000? Apakah perlu 50 juta misalnya? Tidak mungkin kan? Karena itu sidang ini dalam sengketa Pilpres ini harus bisa didekati juga dari pendekatan yang scientific approach. Oke. Misalnya sebagai contoh misalnya, ada kenaikan suara elektabilitas yang sangat signifikan dalam 4 bulan misalnya. Dari 34% menjadi oke. Jadi menurut Timnas Amin ini karena memang si kecurangan itu sudah dirancang sejak awal sedemikian rupa hingga seakan-akan sesuatu yang legal gitu. Iya, jadi kalau kita bicara stagesnya kan, satu sebelum pencoblosan, pencoblosan dan kemudian pasca pencoblosan. Nah, sebenarnya yang paling gawat itu sebelum pencoblosan. Di situ deploying bansos, ya kan, mobilisasi, intimidasi, ya, kemudian aparatur kepala desa, aparatur desa di mobilisasi kalau tidak diancam misalnya. Nah, itulah yang kemudian membentuk suara. Nah, karena itulah kita tidak mempermasalahkan jumlah suaranya, karena kita menganggap bahwa suara itu muncul terjadi karena kecurangan yang berskala masif tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang kecurangan yang berskala masif, mau berapa kontainer kita sampaikan bukti. Bang Refli, ada satu lagi kepercayaan diri yang dimunculkan oleh tim kuasa hukum Prabowo Gibran, salah satunya dengan mengatakan bahwa permohonan yang tim Amin ajukan itu bahkan 90%-nya hanya bicara soal bansos katanya. Ya, dia kalau begitu dia tidak baca permohonannya, ya kan? Karena ada 11 argumen yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya kualitatif, terutama keterkaitan Presiden Jokowi dalam pemenangan paslon 02, dan ada 8 poin yang terkait dengan proses berpemilu, ya, ketika mulai dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Nah, 11 itu justru kita memulai dengan hal yang paling substantif, yaitu ketika Gibran Rakabuming Raka ikut dalam gelanggang pertarungan. Dan disitulah tidak adilnya, ya, Pilpres, karena Jokowi kemudian menjadi pihak bukan lagi sebagai pihak yang mendorong, tapi sudah menjadi pihak yang di depan, menjadi ketua tim pemenangan paslon 02, kan begitu. Nah, Bang Refli, tanggapan Anda soal kepercayaan diri Timnas Prabowo Gibran yang mengatakan tadi 100 menit bisa dijawab satu kalimat. Terus bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah contoh surat permohonan paling mengambang. Tanggapan Anda atas segitu pedenya menang? Enggak, saya tanya sama dia, coba berani nggak dia bilang jawab satu kalimat itu? Kan nggak mungkin. Nanti coba kita lihat besok, ya kan? Apakah dia akan jawab dengan satu kalimat? Kedua, apakah dia akan menjawab dengan ringan? Ya, buktinya tadi Prof Yusril ketika sidang mau digabungkan, dia menganggap bahwa dia masih butuh waktu untuk menjawab
03 juga. Apa karena nggak mau merasa dikeroyok, Bang Refli? Enggak, masalahnya adalah ada 2 sidang. Ya. Nah, 2 sidang itu kan dia harus jawab. Karena 2 sidang itu dia harus jawab, akhirnya sama Hakim MK ya lebih baik disatukan. Menghemat Artinya waktu. ya KPU dan Bawaslu kan bisa menjawab juga. Tapi dia sendiri tadi agak keberatan sesungguhnya kan, makanya sidangnya yang tadinya jam 8. Jadi menurut Anda itu bluffing aja ya? Bluffing, biasa itu. Tadi jam 8 sidangnya mestinya besok. Akhirnya apa? Dia digeser jam 10, nggak mau mereka. Akhirnya apa? Jadinya jam 1. Itu menunjukkan bahwa mereka butuh waktu untuk menjawab, paling tidak nyolong waktu dari dari pagi sampai siang. Itu yang akan mereka lakukan sesungguhnya. Jadi nggak betul lah kalau mereka mengatakan mereka menjawab dengan mudah dan lain sebagainya. Yusrilnya mudah, tapi anak buahnya kelenger mungkin. Oke, Bang Refli, salah satu poin yang diajukan oleh Timnas Amin adalah hasil atau Pilpres kemarin itu diulang dan Prabowo Gibran didiskualifikasikan. Anda menyasar hanya Gibran saja atau Prabowo-nya juga? Ya, jadi gini. Bahasa yang tepat itu adalah PSU, pemungutan suara ulang. Jangan bilang, tapi Gibran nggak boleh ikutan lagi. Ya, jangan bilang pilpres ulang. Itulah yang kemudian di-bluffing oleh kubu 02. Wah, nanti gimana tenggat macam-macam ketatanegaraan. Padahal PSU, pemungutan suara ulang, yang diikuti kubu 01 dan 03 saja. Kubu 02 itu didiskualifikasi. Nah, itu alternatif pertama. Yang keduanya atau yang didiskualifikasi cukup Gibran saja. Karena Gibran tidak memenuhi syarat pencalonan ketika dia mendaftarkan. Pertama berbekal putusan yang cacat etika. Dan yang kedua ternyata cacat prosedur juga ketika mendaftarkan ke KPU. Karena PKPU-nya belum berubah. Jadi kita memberikan alternatif. Dua-duanya didiskualifikasi. Atau kalau memang tidak bisa dua-duanya, satu saja cukup, yaitu Gibran. Dan diulang pemungutan suaranya. Nah, Bang Refli, Anda optimis tidak dengan line up hakim MK yang saat ini tidak melibatkan sang paman? Membahagiakan. Oke. Ya, paling tidak kan kalau ada sang paman, kita udah kalah 1-0 kan. Sang paman kan tidak mungkin akan mengabulkan permohonan kita. Nah, itulah sebabnya yang namanya conflict of interest itu harus ditegakkan prinsipnya. Jadi kalau Anda punya conflict of interest, ya Anda jangan ikut menyidangkan. Nah, ini udah benar 8 hakim. Kalau posisinya nanti 4-4 sih, ya misalnya 4-4, maka yang ada ketuanya itu sebagai putusan yang dimenangkan. Jadi kita berharap bahwa dengan misalnya dukungan ketua, wakil ketua, hakim senior misalnya, dan 1 hakim baru, mudah-mudahan bisa menang kita kan begitu. Oke. Gitu. Nah, tadi Bambang Wijayanto sempat memutar video. Saya di rumah kurang bisa menangkap jelas isi videonya itu apa. Kemudian sempat dihentikan walaupun akhirnya dilanjutkan kembali. Sebenarnya ada perdebatan apa di ruang sidang? Kenapa sampai dihentikan video itu, Bang Refli? Iya, kalau kita misalnya bicara sekedar omon-omon, misalnya soal Presiden Jokowi dan lain sebagainya, kan biasanya sense kita kan tidak tergerak kalau misalnya yang adalah semua indera kita. Begitu di audio visualkan ketika Jokowi ngomong apa ya di bandara. Oh, jadi itu isinya adalah kompilasi? Iya, kompilasi. Nah, begitu langsung dek. Kan mungkin ada yang hatinya sangat lekat dengan Presiden Jokowi, langsung waduh jangan dong ini kan, misalnya begitu. Nah, padahal itu adalah bagian dari posita kita atau argumen permohonan kita. Tetapi diizinkan untuk diputar, tetapi kemudian kita berarti itu bukti bahwa kita hentikan. Hakim Mahkamah Konstitusi ingin mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Bukan begitu, barangkali di antara mereka ada juga yang pro mungkin ya. Okay. Ada yang hatinya masih tidak rela kalau seandainya itu. Tapi mudah-mudahan tidak demikian. Karena kenapa kita alergi dengan hal-hal yang sudah ada nyata di publik? Salah satunya yang sempat tidak terputar itu adalah nenek-nenek di Madura yang mau milih Anies ya. Tiba-tiba
dicobloskan ke 02. Ini kalau milih Anies itu ini, nah, duar katanya gitu. Nah, sayang ya, itu tidak sempat diputar gitu, terputar. Baik, Bang Refli, Anda rencananya, correct me if I'm wrong, saksi yang akan Anda bawa tadinya 19 kemudian berkurang jadi 15. Siapa saja itu selain ahli? Jadi begini.